Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya nih? Ya, pasti baik dong ya. Kali ini kita akan belajar mengenai pH larutan. Di sini siapa ya yang udah belajar mengenai pH larutan? Atau ada yang tahu apa itu kepanjangan dari pH? pH atau power of hydrogen adalah skala yang digunakan untuk menyatakan keasaman atau kebasaan suatu larutan. Skala pH terdiri dari 1 hingga 14. Skala pH menunjukkan konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan. Nilai pH larutan dihitung menggunakan nilai konsentrasi molar ion hidrogen yang larut dalam larutan. Pada pengukuran skala pH terdapat 3 parameter, yaitu pH asam, pH basa, dan netral. Nah, di sini Ibu punya larutan uji berupa air. Kita lihat sama-sama ya berapa pH air. Bisa dilihat di sebelah kanan pH air berapa anak-anak? Ya, benar 7. Kenapa pH air bisa 7? Ada yang tahu? pH air 7, hal ini dikarenakan air berada di kesetimbangan antara molekul dan ion, di mana H2O terurai menjadi H+ dan OH-. Produk perkalian dari konsentrasi H+ dan OH- ini disebut dengan konstanta. Itu adalah konstanta keseimbangan air atau Kw yang memiliki nilai 10 pangkat min 14 molar kuadrat. Dengan rumus Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 14 molar kuadrat. Untuk netralitas H+ harus sama dengan konsentrasi OH-. Ini berarti besaran ini harus sama dengan 10 pangkat min 7 molar. Jika kita memasukkan konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 7 molar ke dalam persamaan pH, pH sama dengan min log 10 konsentrasi H+, dengan demikian didapat pH sama dengan 7 untuk netralitas. Kemudian Ibu ganti larutannya menjadi larutan asam. Kita lihat sama-sama ya berapa pH dari larutan asam. Bisa dilihat pada samping kanan, berapa anak-anak larutan asam? Ya, 5. Suatu larutan dikatakan asam jika terdapat ion H+ yang lebih banyak daripada ion OH-. Dan asam memiliki pH kurang dari 7. Nah, kemudian Ibu ganti larutannya jadi larutan basa. Kita lihat ya, berapa pH dari larutan basa? Bisa dilihat di sebelah kanan, larutan basa memiliki pH 9. Ada yang tahu kenapa basa memiliki pH lebih dari 7? Basa memiliki pH dari 7 karena basa memiliki ion OH- lebih banyak dibandingkan ion H+. Jadi larutan ini bersifat basa ketika pH lebih dari 7. Nah, agar kalian dapat lebih paham mengenai materi pH larutan, kalian bisa mencobanya dengan menggunakan website yang akan dipandu oleh Ibu Erika. Oke anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai molekul asam dan basa, kalian bisa menggunakan software kimia. Jadi, kalian bisa menganalisis molekul yang terdapat dalam larutan asam dan larutan basa. Pada penasaran gak nih? Pastinya pada penasaran dong. Oke, langsung saja ya. Caranya mudah sekali. Pertama, kalian buka link vet.colorado pada laptop atau HP kalian masing-masing. Tulisannya seperti ini ya. Nah, lalu kita pilih yang paling atas.
sebelumnya kalian sudah pernah mencoba belum nih? Oke, nggak apa-apa ya kalau belum, kita coba bersama-sama. Nah, di bagian simulasi ini, kalian pilih yang kimia. Oke, kita tunggu ya. Di sini, kalian pilih yang berjudul larutan asam dan basa atau acid-base solution. Ini ya, kita klik. Nah, lalu kalian klik. Oke, kita tunggu ya. Nah, lalu kalian pilih yang introduction. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini terdapat air sebanyak 1 liter. Di sini juga ada alat pengukur pH-nya. Nah, di bagian bawah terdapat juga reaksinya. Oke, langsung saja ya. Apabila kita ingin mengetahui molekul yang terdapat dalam air sebanyak 1 liter ini, kita bisa memencet yang bagian solvent. Nah, ini ya. Pencet. Nah, sudah terlihat ya. Di sini terdapat molekul berwarna abu-abu yang saling berhimpitan. Ada yang tahu nggak nih, molekul apa sih ini? Ya, benar sekali ya. Ini merupakan molekul H2O. Lalu, ada juga nih molekul yang berwarna oranye. Ada yang tahu nggak molekul apa itu? Ya, benar ya. Itu merupakan ilustrasi dari molekul H3O+ atau bersifat asam. Kemudian, ada juga molekul lain nih yang berwarna biru. Ada yang tahu nggak molekul apa? Ya, benar sekali ya. Ini merupakan ilustrasi dari molekul OH- atau molekul yang bersifat basa. Nah, kita juga bisa nih melihat pH yang terdapat dalam air sebanyak 1 liter ini. Caranya mudah sekali, kita tinggal turunkan alat pengukur pH-nya ini. Nah, sudah terlihat ya, pH-nya 7. Seperti yang kita ketahui bahwa pH air adalah netral atau 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam air itu tidak hanya terdapat molekul H2O saja, tetapi terdapat juga molekul asam dan basa dengan kadar yang sama, dan kadar molekul H2O yang paling banyak. Kalian juga bisa melihat molekul yang terdapat dalam larutan lainnya, seperti larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Kalian juga bisa melihat berapa sih pH yang terdapat dalam larutan tersebut. Caranya sama seperti tadi, hanya saja di bagian larutan ini, apabila kalian ingin melihat molekul yang terdapat dalam larutan asam kuat, kalian pilih yang bagian asam kuat. Kemudian, apabila kalian ingin melihat molekul yang terdapat dalam asam lemah, kalian pilih yang asam lemah. Apabila kalian ingin melihat molekul yang terdapat dalam basa kuat, kalian bisa pilih yang basa kuat, dan seterusnya. Kalian juga bisa mengecek berapa sih pH yang terdapat dalam larutan tersebut dengan menurunkan alat pengukur pH-nya, sama seperti tadi ya. Nah, ini contohnya ini ya. Di sini larutannya kita pilih yang basa lemah. Nah, di sini pH-nya 9,5. Oke anak-anak, jadi caranya seperti itu ya. Mudah sekali kan? Ibu rasa cukup untuk tambahan mengenai materi ini. Kurang lebihnya Ibu memohon maaf. Ibu harap kalian bisa mencoba memahami dan menganalisis secara mandiri di rumah kalian masing-masing. Baik anak-anak, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought
You'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're